Bella membanting pintu kamar kosnya dengan kencang, lalu ia langsung menjatuhkan tubuh basahnya di atas ranjang kecil yang ada di ruangan itu. Dengan air mata yang sudah tumpah di kedua pipinya, Bella meringkuk di atas kasurnya bagai bayi rapuh yang sedang butuh kasih sayang seorang ibu. Hiks. Isak tak dapat ditahan lagi keluar dari bibir mungilnya. Melawan rasa dingin di sekujur tubuhnya yang sudah basah kuyup akibat terkena terpaan hujan yang diterobosnya. Bella memeluk guling dan menyembunyikan wajah sembabnya di sana. Kenapa saat tadi melihat Darren bermesraan dengan wanita lain hati Bella terasa bagai disayat pisau yang sangat tajam, rasanya begitu perih dan menyakitkan. Bella menekan dadanya sendiri, siur ngilu ini lagi-lagi datang menyiksa dirinya. Hatinya hancur, namun Bella sendiri tidak tahu pasti alasan kenapa dia sampai harus merasakan semua ini. Bukankah Darren memang berhak pergi dengan wanita manapun, bermesraan atau berkencan sekalipun dengan siapapun yang dia mau? Bukan kapasitas Bella untuk marah, dia harus ingat, seberapa dekat pun mereka saat ini, meski sudah sering berbagi keringat dan kenikmatan sama-sama. Tapi pada dasarnya hubungan di antara mereka tetap tak akan bisa lebih dari sekedar pembeli dan penjual kenikmatan. Sial, ayolah Belle, Tuan Darren itu tidak akan pernah selevel denganmu, sadar diri dong. Bella mengumpati dirinya sendiri yang sudah berani melibatkan perasaan ke dalam hubungan terlarang ini. Bella menghela napas panjang sambil menutup kelopak matanya. Kenapa dia harus terjebak hubungan rumit dengan ayah dari sahabatnya sendiri? Mau mengakhiri ini pun rasanya sudah tak mungkin. Bella sudah terikat kontrak dan ia tidak punya untuk mengganti biaya kompensasi kerugian Darren seandainya dia nekat melanggar kontrak ini. RGGH. Bella menjerit kesal, namun jeritannya tertahan saat dia mendengar bunyi derit pintu yang dibuka. Menyingkirkan bantal yang menutup wajahnya, Bella mencoba bangun dan duduk untuk melihat siapa yang datang di saat hujan deras seperti ini. Saat sepasang mata Bella menemukan sosok tak asing berdiri di ambang pintunya, Bella langsung terperangah syok. Sosok berkarisma itu berjalan mendekat dengan langkah gagah, lalu tangannya dengan lihai mengunci daun pintu. "Bella!" panggil Darren dengan suara yang terdengar parau. Jantung Bella berdegup cepat, apalagi saat Darren semakin mengikis jarak dan kini sudah berdiri tepat di ujung ranjangnya. Sepasang mata hazelnya menatap Bella lurus. Manik mata itu begitu indah, namun juga mematikan di saat yang bersamaan. Bella membawa matanya turun, ia menunduk sambil meremas ujung bajunya yang basah. Jujur saja, Bella tidak pernah kuat untuk berlama-lama bertatapan dengan pria itu. Rasanya seluruh keberaniannya dimakan habis oleh tatapan itu. "Kenapa tadi kamu lari?" Suara bariton itu bertanya penuh penekanan. Darren sendiri tidak tahu kenapa langkah kakinya sekarang malah membawanya ke kamar kos Bella. Dia bahkan rela meninggalkan Miranda begitu saja di rumahnya. Padahal sedikit lagi ia bisa langsung merasakan surga dunia dengan kembaran dari mendiang almarhum istrinya itu. Tapi wajah sedih Bella yang meninggalkannya di depan restoran berhasil memecah konsentrasi Darren. Dan sepertinya karena itulah ia sekarang berdiri di kamar petak ini. Aku tidak mau mengganggu waktu tuan dan wanita itu," jawab Bella gugup. Dia tidak mau Darren menyadari alasan sebenarnya ia tiba-tiba pergi dari restoran. Mana mungkin dia berani mengatakan kalau dia sebenarnya sangat cemburu melihat Darren dengan wanita itu. Benarkah alasannya karena itu atau? Darren membungkukkan tubuh jangkungnya, lalu tangannya terulur mengangkat dagu mungil Bella hingga manik coklat milik wanita itu kini bersitatap langsung dengan manik kelabunya. "Kau cemburu?" Bella tersentak. "Tidak, mana mungkin saya berani tuan." Bella mengelak dengan wajah pucat, bukan hanya karena pertanyaan Darren yang terlontar barusan, tapi juga karena sekujur tubuhnya yang basah mulai menggigil kedinginan. Manik Darren bergerak turun menyusuri wajah Bella, lalu berhenti tepat di depan bibir mungil Bella yang setengah terbuka.
Padahal dia baru saja mendapat kenikmatan yang di tempat yang sama dari Miranda. Tapi entah kenapa sensasinya sangat berbeda. Bella memberinya perasaan aneh yang sulit dijabarkan saat bibirnya menyentuh bibir mungil ini. Darren mengusapkan ibu jarinya di atas bibir Bella yang mulai dingin, desiran aneh perlahan mulai mendiami relung hatinya. Chuck. Darren mengumpat frustasi, lalu kembali menegakkan tubuhnya dengan raut gusar. Benar dugaannya, hanya kepada Bella tubuhnya bereaksi lebih. Dia bahkan mulai terangsang sekarang. Kau pasti sengaja pergi dari depan restoran tadi agar aku mengejarmu ke sini kan? Itu pasti trik murahan darimu untuk menjeratku agar aku merasa bersalah melihat wajah bersedihmu tadi. Karena tak tahu harus melampiaskan ke siapa perasaan aneh ini, Darren malah menyalahkan Bella. Bella menggeleng dengan wajah bingung. Aku sudah bilang, aku pergi karena tak ingin mengganggu waktu Anda Tuan, aku tidak pernah punya maksud seperti yang Tuan tuduhkan barusan. Apalagi aku juga lihat Anda sepertinya tengah berkencan dengan wanita itu. Benar, wanita tadi sudah menerima cintaku, dia akhirnya menjadi milikku Bella. Tegas Darren dengan mengepalkan kedua tangannya di samping tubuh. Bella tersentak, langsung mengangkat wajahnya dan menatap Darren dengan raut syok. Aku sudah lama menyimpan perasaan untuknya, dia sangat mirip dengan mendiang istriku, aku pikir dengan mendapatkannya, aku bisa menghidupkan kembali kisahku dengan Melissa, ibu dari Amora. Bella hanya terpaku membeku mendengar semua penuturan laki-laki itu. Jadi Darren sudah merencanakan masa depannya pada wanita itu. Kenapa Bella semakin merasa kerdil dengan perasaannya? Tuan mencintai wanita itu. Bella menurunkan kakinya ke lantai, dingin semakin menjalar Bella rasakan saat permukaan kakinya yang tanpa alas bersentuhan dengan keramik di bawahnya. Darren melengos memutus kontak matanya dengan wanita itu, dia malah terlihat linglung sendiri. Padahal ia bisa dengan mudah menjawab pertanyaan itu. Tapi untuk mengucapkan ia cinta pada Miranda kenapa jadi sesulit ini sekarang? Jawab aku Tuan. Kau bahkan tidak berhak tahu urusan pribadiku Bella, termasuk perasaanku. Darren tiba-tiba membentak dan mendorong tubuh Bella ke belakang. Bella tersudut di tembok, di antara tubuh besar Darren yang berdiri menjulang di depannya. Siapa kau Bella? Lancang sekali bertanya soal hatiku. Kedua mata Bella memanas. Mati-matian Bella berusaha menahan tangisnya agar tidak pecah. Aku hanya ingin tahu. Bukankah kita partner sekarang? Setidaknya aku boleh tahu sedikit tentang Tuan kan? Entah dari mana datangnya keberanian itu hingga Bella bisa melontarkan pertanyaan itu pada Darren. Kedua ujung bibir Darren turun meremehkan kalimat pertanyaan yang baru saja didengarnya. Kau hanya wanita peliharaanku Bella. Jangan menganggap tinggi dirimu hingga kau lancang mengcampuri urusan tuanmu. Desis Darren sambil menarik tangan Bella lalu merebahkannya ke ranjang. Darren menindih tubuh Bella dalam posisi tengkurap. Dia menekan punggung gadis itu, sementara kedua kaki Bella masih menjuntai bebas di atas lantai. Tugasmu hanya melayaniku, memberiku kesenangan atas kinerjamu. Seperti ini. Seharusnya kau tahu diri di mana posisimu. Darren berbisik tajam di samping telinga Bella. Bella tak kuasa menahan lelah dan dingin yang menyerang tubuhnya di waktu yang bersamaan. Darren menarik diri begitu saja. Membiarkan tubuh itu tetap dalam posisi semula. Tak dipedulikannya tangis Bella yang pecah dalam isakan lirih. Darren mengeluarkan benda kesukaannya dari saku celana, menyalakannya hingga asap putih seketika mengepul keluar dari bibir seksinya. Dia menjatuhkan diri dan duduk di ujung ranjang. Sesaat Darren melirik Bella yang mulai bergerak terlatih dari posisinya. Bella mencoba berdiri dan hendak membersihkan tubuhnya yang lengket di dalam kamar mandi kosnya, tapi langkahnya terhenti saat ia merasakan ruangan di sekitarnya tiba-tiba terasa seperti berputar mengitarinya. Bella hampir saja ambruk kalau saja Darren tidak menyadari tubuhnya yang oleng. Pria itu bergerak cepat dari posisinya, dia berdiri dan langsung menangkap tubuh Bella dengan kedua tangannya. Bella!
Darren memanggil Bella dengan wajah cemas. Diangkatnya tubuh itu dalam gendongannya. Bella membalas tatapan manik Hazel itu dengan wajah yang kelihatan semakin pucat. Kenapa Anda jahat?" Kalimat terakhir yang Bella ucapkan sebelum akhirnya kegelapan benar-benar meraup seluruh kesadarannya. Damian berjalan tergesa saat melihat kedatangan mobil Darren dari arah gerbang depan. Dia langsung berdiri sigap membukakan pintu belakang mobil saat kendaraan mewah itu telah berhenti tepat di depan dirinya. Darren keluar lebih dulu, lalu tak lama pria itu kembali membungkukkan tubuhnya masuk ke dalam mobil. "Tuan, ada apa?" Perkataan Damian terjeda saat ia melihat Darren mengeluarkan tubuh Bella dari sana, lalu mengangkatnya ke dalam gendongan. "Nona Bella." Damian tercengang saat melihat wajah Bella yang sangat pucat. "Telepon Dokter Elena, suruh dia kemari secepatnya." Darren memberikan perintah sambil berjalan masuk ke dalam mansionnya. Wajah laki-laki itu tampak cemas, ia bahkan tak memperdulikan teleponnya yang sejak tadi terdengar terus berdering di saku celananya. "Baik Tuan Muda, saya akan segera menelepon Elena." Damian sudah disibukkan dengan ponselnya, ia kemudian memberi instruksi pada Sasha yang ditemuinya di bawah tangga untuk segera menyiapkan minuman hangat bagi Darren. Tak berselang lama, Elena akhirnya datang ke mansion itu. "Ada apa memanggilku tiba-tiba? Apa Tuan Muda sakit?" Dengan langkah cepat Elena menyusuri lorong menuju kamar utama di mansion itu. Damian yang berjalan di sampingnya menggeleng sambil menghela napas panjang. "Bukan Tuan Muda, tapi Nona Bella." "Apa? Nona Bella?" Elena tersentak sambil menghentikan langkah kakinya. Dia mengerutkan alisnya menatap Damian. "Ada apa? Apa telah terjadi sesuatu yang buruk padanya?" tanya Elena. "Aku melihat wajahnya sangat pucat tadi, kau lebih baik memeriksanya langsung." "Tuan membawa Nona Bella ke kamarnya, ayo kita ke sana," ajak Damian. Elena semakin dibuat syok. Selama bertahun-tahun ia bekerja untuk Darren. Tidak pernah sekalipun Elena mendengar Darren membawa masuk wanita ke kamarnya. Sama seperti Damian, Elena juga adalah salah satu orang yang tahu betul tentang kebiasaan-kebiasaan Darren. Tanpa banyak bertanya lagi, Elena akhirnya masuk ke dalam kamar utama di mansion itu. Di dalam kamar dia melihat Darren tampak sedang duduk di bibir ranjang sambil memperhatikan wajah Bella yang tengah terbaring di depannya. Ternyata benar kata Damian tadi. Bella terlihat begitu pucat, sekujur tubuhnya bahkan tampak sangat pias. Saat menyadari kedatangan Elena dan Damian, Darren langsung berdiri dari posisinya. "Kau sudah datang Elena. Periksa dia, tubuhnya demam. Dia memang sempat kehujanan hari ini." Darren menunjuk Bella dengan tatapan gelisah. Dia mengusap wajahnya sendiri dengan gusar. Lalu kembali membawa pandangannya pada Elena yang mengangguk patuh memberi jawaban. "Baik, saya akan segera memeriksanya, Tuan." Elena langsung duduk di bibir ranjang. Tangannya mulai lihai memeriksa setiap jengkal tubuh Bella dengan peralatan yang dibawanya. Bella pernah pingsan sebelumnya, tapi kali ini kondisi wanita itu kelihatan cukup mengkhawatirkan. Saat Darren memeluknya di mobil tadi, suhu tubuh Bella mendadak naik begitu cepat. "Tuan Darren, telepon Tuan terus berbunyi, apa Tuan Muda ingin mengangkatnya dulu?" "Mungkin telepon itu sangat mendesak dan penting," kata Damian yang berdiri di sebelahnya. Sejak tadi benda itu memang terabaikan oleh Darren yang sibuk memperhatikan kondisi Bella. "Biarkan saja, paling hanya telepon dari kolega." Darren sedang menunggu pemeriksaan yang dilakukan Dr. Elena pada Bella dengan raut gelisah. Diam-diam Damian memperhatikan setiap gerak-gerik tuan mudanya itu. Bukankah Bella hanya wanita yang Darren bayar sebagai pemuas, tapi kenapa sikap Darren terlihat begitu berlebihan seperti ini? Dia mengkhawatirkan Bella seakan Bella adalah orang yang sangat penting baginya. Damian sampai tak habis pikir dibuatnya, kenapa semakin kesini, sikap tuan mudanya malah semakin tak bisa ditebak. Bagaimana keadaannya?
Tanya Darren sambil menatap Elena yang baru saja selesai memeriksa kondisi Bella. Nona Bella mengalami demam karena tubuhnya sedang tidak fit, hujan yang mengguyur tubuhnya membuat tubuhnya langsung bereaksi dan sepertinya dia habis melakukan hal berat yang membuat kesehatannya semakin drop. Darren langsung membeku dengan wajah tegang mendengar penjelasan Elena. Bella ternyata sedang tidak sehat saat ia memaksa wanita itu melayaninya tadi. Dengan egoisnya Darren mengabaikan semua itu, padahal jelas-jelas dia juga sudah menyadari wajah pucat Bella saat mereka masih berada di kamar kos. Tuan tidak perlu khawatir, aku sudah memberikan suntikan untuk meredakan demam dan sakitnya. Bella hanya butuh istirahat total selama beberapa hari ke depan. Elena menatap Darren yang terlihat semakin cemas mendengar penuturannya. Damian, bisakah kau menebus obat ini di apotik terdekat? Kebetulan sekali di klinik Mansion persediaan obat kita sedang habis. Elena memberikan secarik kertas pada Damian. Damian menerimanya sambil membaca tulisan yang ada di atasnya. Obat untuk Nona Bella. Damian menatap Elena. Wanita itu mengangguk. Kau harus menebusnya segera agar ketika Nona Bella bangun, dia bisa langsung meminum obat itu. Baiklah, aku akan menebus obat ini secepatnya. Tuan, saya permisi dulu. Damian membungkuk hormat pada Darren yang masih berdiri mematung di tempatnya, lalu Elena ikut pergi meninggalkan kamar itu tak lama kemudian. Darren menghela napas saat kedua manusia tadi menghilang dari kamarnya. Dia berjalan mendekat ke arah ranjang. Darren duduk di tepi tempat tidur sambil menarik selimut lebih atas untuk menutup tubuh Bella. Untung saja Darren berinisiatif mengganti baju basah wanita itu saat masih di kos tadi, sehingga tubuh Bella bisa langsung diistirahatkan begitu ia sampai di sini. Kenapa kau membuat perasaanku jadi kacau begini Bella? Harusnya aku tidak peduli padamu. Tapi entah mengapa aku tidak tenang membiarkanmu sakit seperti ini. Darren bergumam pada dirinya sendiri sambil melepas satu helaan napas penuh keresahan. Setelah mendapatkan obat untuk Bella, Damian kembali ke hadapan Darren. Dia menyerahkan obat itu ke tangan tuannya yang sejak tadi ternyata sedang sibuk duduk di atas sofa di dalam kamarnya. Damian melihat sepasang mata Hazel Darren tak lepas memandangi tubuh Bella yang masih terbaring lemah di atas ranjang king size-nya. Tuan muda tidak lupakan ada jamuan makan malam bersama Tuan Zain di restoran Sapphire jam 7 nanti. Apa Tuan akan pergi ke sana? Damian masih berdiri di samping sofa sambil menunggu jawaban Darren. Dia harus mengingatkan jadwal Darren karena bagaimanapun janji sudah dibuat sebelumnya. Zain adalah salah satu kolega Darren yang paling lama menjalin bisnis dengannya. Mereka kebetulan malam ini akan bertemu di meja makan untuk membahas masalah bisnis kerjasama di antara perusahaan raksasa masing-masing. Bisakah kau ubah jadwal pertemuannya, Damian? Aku tidak mungkin meninggalkan Bella sebelum memastikan dia sadar. Mendengar jawaban itu, Damian mengerutkan alisnya. Wajahnya kelihatan semakin heran. Tidak pernah dalam sejarahnya, seorang Darren mengundur pertemuan bisnisnya untuk alasan apapun, apalagi yang Damian lihat sekarang. Alasan itu cukuplah sepele dan tidak penting seharusnya. Bella bukanlah siapa-siapa yang harus Darren khawatirkan berlebihan kecuali. Damian menyipitkan mata sambil berusaha meraba perasaan tuannya saat ini. Apa mungkin Tuan sudah jatuh cinta pada Bella? Ada apa? Kenapa kau tiba-tiba datang dengan wajah kesal begitu Mir? Peter muncul dari dapur apartemennya dan membawakan Miranda segelas minuman dingin di tangannya. Wanita yang kini duduk di atas kasurnya itu kelihatan begitu jengkel sejak pertama kali datang, raut mukanya sama sekali tak menunjukkan kalau ia sedang baik-baik saja. Kau benar, aku memang sedang kesal pada seseorang. Sungut Miranda sambil membanting tasnya ke ujung kasur. Peter menatapnya penasaran. Darren, siapa lagi? Dia membuat moodku berantakan hari ini. Dia benar-benar membuatku merasa terhina sekali, jawab Miranda, masih dengan wajah yang sangat kesal. Darren.
Peter tersentak, kemudian semakin merapatkan tubuhnya mendengar nama itu disebut. Ada apa? Ceritakan padaku sayang. Peter mengusap pundak Miranda agar wanita itu bisa lebih rileks. Sepertinya emosi Miranda sedang sangat tersulut karena sesuatu. Kamu bayangkan saja, aku hampir bisa menggodanya untuk meniduriku tadi, tapi dia malah tiba-tiba menghentikan permainan kami dan pergi begitu saja meninggalkanku. Peter tersentak mendengar penuturan Miranda yang cukup mencengangkan itu. Seorang Darren yang begitu menggilai Miranda melewatkan kesempatan emas yang ada, mustahil. Kau yakin sayang? Bukankah Darren sangat memujamu? Itu juga yang ku tahu, makanya saat ia mengantarkanku ke rumah tadi, aku menawarinya mampi dengan maksud agar aku bisa mengajaknya melewati malam bersama, bukan dengan begitu hubungan kami akan semakin erat. Tunggu dulu. Peter menarik bahu Miranda agar mau menghadap lurus ke arahnya. Peter fokus pada kata, hubungan kami. Maksudmu kau berhasil mengajaknya kencan Miranda? Kau dan dia sudah punya hubungan spesial begitu? Miranda mengangguk sambil tersenyum licik. Astaga, ini kabar yang sangat bagus. Akhirnya Darren masuk perangkap kita. Peter terlihat begitu antusias. Kau sangat hebat sayang, aku senang karena bisa mengandalkan wanita sepintar dirimu. Peter mencolek dagu Miranda dengan tatapan memuja. Jangan panggil aku Miranda, kalau seorang Darren saja tidak bisa aku taklukkan. Miranda mengibas rambut panjangnya ke belakang, ia mengangkat dagu dan berkata dengan nada yang sangat angkuh. Darren akan ku buat tergila-gila ke depannya, sehingga ia tak sadar tujuan utama kita, merebut perusahaan yang ada di tangannya. Peter langsung menarik leher Miranda dan mendaratkan pakutan di bibir kekasihnya. Terima kasih Michael, ucap Peter. Tapi ada satu hal yang membuatku kepikiran. Miranda merubah raut mukanya, terlihat ia kembali kesal dan jengkel. Ada apa? Peter menatapnya serius. Seperti yang sudah kau dengar tadi, Darren tiba-tiba meninggalkanku begitu saja. Aku yakin ia punya alasan khusus tadi. Sebelum kami sampai rumah, kami sempat makan di sebuah restoran. Saat di depan restoran itu kami tak sengaja bertemu dengan seorang gadis muda, kebetulan dia adalah temannya Amora. Apa hubungannya sikap Darren dengan gadis itu? Miranda berdiri sambil wajahnya tampak kelihatan berpikir keras. Justru itu sayang, sikap Darren benar-benar berubah semenjak kami bertemu dengan gadis itu, aku ingat namanya adalah Bella. Sepanjang perjalanan pulang Darren bahkan kelihatan sangat resah. Peter ikut berdiri dan memeluk Miranda dari belakang, tangannya mulai meraba seluruh bagian tubuh wanita itu. Miranda berbalik dan meletakkan kedua tangannya di atas bahu Peter. Kau khawatir Darren punya hubungan dengan teman Amora itu? Apa kau mau bilang begitu? Ya, Peter. Aku curiga seperti itu. Bisakah kau menyelidiki wanita bernama Bella itu untukku? Peter menghela napas lalu akhirnya mengangguk dengan pelan. Baiklah jika itu maumu, besok aku akan menyuruh orang-orangku untuk menyelidiki tentang gadis bernama Bella itu. Terima kasih. Miranda mendekatkan wajahnya, lalu tak segan mendaratkan satu kecupan mesra di bibir Peter. Peter yang sudah terpancing sejak tadi akhirnya menarik tubuh Miranda dan menidurkannya di atas kasur. Kau harus melayaniku malam ini sayang. Miranda tersenyum nakal sambil mengangguk. Tentu, kebetulan aku juga ingin menuntaskan sesuatu yang tertunda karena Darren sudah memancingnya tadi, sialan pria itu, benar-benar membuatku kentang. Peter hanya tersenyum tipis melihat Miranda terus mengumpat pada Darren. Lalu tak lama kemudian, suara lenguhan diselingi geraman pun menghiasi kamar apartemen milik Peter.